namanya orang bikin kesalahan tuh pasti ada. Nah intinya kan gimana kita bikin orang ini jadi lebih baik supaya dia bisa belajar jadi lebih baik ke depannya dia bisa hidup normal seperti Masalahnya, yang lain. untuk belajar lebih baik, lu harus kena sesuatu yang bikin lo jerak. Kalau lu nggak kena jerak, lu nggak akan belajar, Lan. Lagi pusing tau. Kok lagi hujan pusing? Enak tau liat Bukan masalah hujannya. Nih, kan belakangan tuh lu ngikutin berita-berita gitu nggak kayak orang-orang top gitu kayak selebriti gitu. Biar up to date gitu ya, FOMO. Yang bikin sebenarnya pusingnya itu adalah buliannya itu loh ke mereka tuh. Bulian? Iya, yang kayak gini loh, kayak netizen. Komen kayak netizen orang-orang gitu. Iya. Kalau lu liatin scroll gitu kan, kita scroll kadang-kadang tuh, aduh. Emang sih jadi daya tarik ya kita ngebaca. Lucu tahu bacain komen netizen kadang-kadang kalau kita lagi ada meme-meme Awal-awal, gitu kan iya. pasti apa namanya komen netizen yang bikin lucu. Tapi kan itu awal-awal doang di bagian atas. Begitu scroll terus itu kata-katanya buset. Iya Lu nggak sih. akan ngebayangin. Jadi netizen julid. Ya kadang-kadang kita bilang kasar aja ya, terlalu kasar menurut gue. Menurut gue tuh terlalu kasar banget kayak mereka tuh berasa hebat gitu, berasa paling bener. Jadi gampang banget ngejudge, kayak punya power, terus bisa ibaratnya kalau petinju tuh mukul orang bertubi-tubi gitu loh. KO gitu. Langsung KO. Ini lo lagi ngomongin cancel culture itu bukan sih? Iya. Oh yang gara-gara artis Korea itu. Tapi kan nggak cuma di Korea ya. Sekarang kan udah nyebar, di kita pun kayak begitu. Iya. Di Indonesia pun kayak begitu. Iya sih, maksudnya kayak netizen kan emang seneng aja kalau komentar-komentar kayak gitu, apalagi kalau misalnya mereka kayak merasa kenal, merasa tahu, apalagi kalau misalnya artis Korea itu dia baru menikmati hasil karyanya tiba-tiba kayak what ini loh. Tapi itu banyak juga yang ngebelain loh sekarang artis Korea itu. Jadi gue ngerasanya gini loh, kalau ngomongin cancel culture, orang-orang kan pada bilang gila ini cancel culture ini kejam sadis, banget, kan? sadis. Tapi kayaknya nggak sadis-sadis banget karena banyak kasusnya cancel culture ini malah cuman kayak sesaat aja gitu, kayak cuman tiarap aja. Maksudnya? Jadi kayak cuman masa istirahatnya artis-artis buat si seleb itu. Iya, jadi dia misalnya kan karena kasus terus dia tercancel lah gitu kan. Itu hanya kayak beberapa saat, nanti kalau misalnya dia popularitasnya balik lagi banyak lagi apa namanya dia tinggal bikin movement. Ada lagi yang bikin viral, dia bisa naik lagi. Jadi ini anggap aja ibaratnya kalau lu abis jalan-jalan ke luar negeri, happy lalala nyampe Indonesia, karantina dulu deh di hotel 5 hari. Diam dulu gitu ya. Jangan kabur ya kan. Nah, itu salah satunya yang gue bilang. Sebenarnya masalah dia break, dia tiarap dulu itu nggak masalah ya. Iya. Tapi caranya itu loh, bisa nggak yang lebih menurut gue lebih manusiawi. Karena gini loh, selebriti itu kan manusia juga. Sama kayak orang-orang biasa, sama kayak yang suka yang pahlawan-pahlawan jempol itu sama. Manusia biasa juga gitu. Nah ini namanya manusia, kadang-kadang nih kita ngejar sesuatu, malah jadi satu kesalahan misalnya. Tapi kan yang datang tuh berbondong-bondong buliannya. Menurut gua kan ya namanya manusia ada kesalahannya, yang penting kan belajar. Itu. Nextnya kita belajar jadi lebih baik gitu. Itu tapi kalau cara kayak begini, menurut gue nggak proof sih. Kalau menurut gue ya, gue nggak setuju gitu loh. Ini gila ini. Apa ya? Itu yang bikin salah satu ketakutan gue sih agak tidak tertarik untuk menjadi apa itu namanya selebgram lah. Bener kan? Lu berasa nggak tuh kayak gitu? Karena ya lu orang-orang menganggap kan lu udah dimiliki publik, namanya juga public figure, kayak lu harus udah tampil di sana mewakili mereka sebagai apa itu. Dimiliki kayaknya enggak deh, Li. Mungkin cuma sekedar dia tahu kali. Baper ya. Karena untuk memiliki itu nggak mudah asik. Iya. Masalahnya netizen baper udah merasa memiliki, terus kalau lu berbuat kesalahan udah kayak polisi semuanya menjudge, bukan polisi yang ngejudge ya, hakim ya. Iya, jadi kayak merasa benar gitu loh. Tapi mereka tuh nggak mikir ya. Jadi begitu mau ngejudge, mau ini ya udah berbondong-bondong hajar gitu aja. Mereka tuh nggak mikir bahwa yang mereka lakuin ini kan fatal nih. Padahal dari kata-kata doang ya. Nah, kata-kata itu. Efeknya kan fatal. Nah itu tuh bisa kayak bikin orang yang diserang itu atau yang gitu langsung ya. Bukan lagi tiarap, tapi lu bisa rebahan. Tadi kata lo apa? Lu cuma bilang cuman kata-kata. Tapi lu inget nggak? Lidah tak bertulang tapi bisa bikin orang itu jelek. makanya. Karena kata-kata itu adalah hal memang paling powerful. Nah, ya nggak apa-apa
sih kalau lu nggak setuju soal si cancel culture ini, tapi tetap menurut gue ya ini tuh kayak bentuk protes dari orang-orang yang powerless, pengen apa ya, melawan orang-orang yang powerful, yang kuat gitu gitu, kan, yang mereka besar. yang bukan siapa-siapa, mau ngelawan mereka yang punya lebih dari harta, lebih dari popularitas, lebih dari segala macam lah pokoknya. Kan mereka bingung tuh mau ngalahin Caranya gimana gitu. Caranya gimana? Ditambah lagi mungkin yang terjadi di dunia ini adalah hukum yang nggak selalu berjalan sebagaimana mestinya, gitu loh. Ya nggak sih? Ya jadi misalnya ada orang salah, terus kayak dia udah ngelapor misalnya ke Tapi nggak ditanggepin. pihak yang ini. Ya Tapi dia mau kayak bingung mau lapor kemana, udah mereka lapor ke sosial media. Ini juga gue ada baca artikelnya, seperti yang dibilang sama Profesor Lisa Nakamura, ini dari University of Michigan. Wow. Jadi katanya cancel culture ini berasal dari ini para pelaku kejahatan yang emang rawan ya, ini kayak kejahatan rasisme, kejahatan seksual dan sebagainya. Itu kadang-kadang rasanya kalau misalnya mereka ngelapor ke pihak berwajib atau pihak berwenang, itu masalahnya selesai enggak, tapi mereka dapat malu, mereka dapat judge dari masyarakat. Kayak mereka tuh sebenarnya awalnya kenapa mereka menyampaikan di media sosial karena udah nggak tahu mau curhat kemana gitu. Dan muncullah netizen-netizen yang merasa punya jari-jari untuk membela, jadi ya udah rame-rame lah mereka netizen bersatu tak bisa dikalahkan untuk ngebantuin korban-korban ini, kan korban rasis, korban seksual, itu parah banget loh. Korban seksual susah loh untuk masuk ke ranah hukum. Kalau itu sih gue setuju gitu, tapi gue juga mikir gini loh, namanya manusia bikin kesalahan, ya kita juga manusia sama gitu loh. Namanya orang bikin kesalahan tuh pasti ada. Nah intinya kan gimana kita bikin orang ini jadi lebih baik supaya dia bisa belajar jadi lebih baik, ke depannya dia bisa hidup normal seperti yang lain. Masalahnya untuk belajar lebih baik, lu harus kena sesuatu yang bikin lo jerak. Kalau lu gak kena jerak, lu gak akan belajar lah. Makanya ada cancel culture ini. Efek jerak dari cancel culture ini lama-lama jadinya racun, tau gak? Racunnya itu apa? Iya, karena efeknya kemana-mana. Kayak ini loh, kayak main hakim sendiri. Lo tau nggak, main hakim sendiri itu kan parah, gila. Orang tuh bisa ya ibaratnya digebukin sampai kadang-kadang ada yang mati. Nah ini juga kayak gitu, ada yang stres, depresi, keluarganya juga ikut-ikutan diserang, dibully di mana-mana, kerjaan dia banyak hancur, karir tiarap. Nah, terus ujung-ujungnya apa? Ada yang bunuh diri? Ada. Dan menurut gue tuh banyak. Kalau kita lihat yang di luar negeri dan lain-lain tuh banyak. Tapi jangan salah loh, kalau di sini kebanyakannya malah ujung-ujungnya cuan. Ujung-ujungnya cuan, karena banyak kalau ketika dia berbuat suatu hal yang unik gitu ya, yang nggak bisa diterima sama banyak orang, justru malah diundang ke banyak media. Akhirnya dia bisa punya banyak usaha, viral, banyak uang juga. Netizen yang bersatu itu biasanya punya keterikatan dengan masalah isu yang lagi bergulir. Misalnya artis Korea waktu itu beberapa saat yang lalu, masalahnya kan ada hubungannya sama percintaan, terus gitu pelecehan, masa pacarnya disuruh gugurin apa segala macam gitu kan, ada hubungan antara dua ya gitu kan, antara dua pria dan wanita. Terus misalnya yang baru-baru ini selebgram kita misalnya kabur dari karantina, mungkin orang lain banyak yang harus bayar mahal karantina, betul. Kan kesel ya. Jadi menurut gue sih gitu ya, pasti orang yang bergerak ikut sama-sama itu karena mereka juga sama merasa keadilan mereka tercoreng gitu loh kan, makanya mereka mau bersatu terus kayak ya udah. Nah tapi yang gua garis bawahin sih sebenarnya takutnya nggak semua orang tuh kuat tuh ngadepin itu loh, public figure itu kan nggak semuanya kuat. Gua nggak kuat sih kayaknya. Makanya kita begini-begini aja. Jangan. Nah takutnya ketika mereka nggak kuat, mereka diserang kayak gitu, mentalnya kena, itu dropnya bisa gila-gilaan. Iya, gue tahu itu ya. Jadi sebelum kita bertindak, kita harusnya lebih bisa berpikir ya dengan adanya cancel culture kayak gini. Jadi supaya kita nggak kena bulian, kita nggak kena tercancel kerjaan-kerjaan kita yang udah kita bikin gitu kan, rencana-rencana, mendingan ya udah deh kita pilah-pilah lagi. Kalau mau komen di media sosial ya udah gitu kan. Maksudnya kita pilih-pilih yang mana gitu kan. Jangan sampai kita berbuat suatu hal yang merugikan orang gitu. Iya. Apalagi udah berbuat salah dipamer lagi di media sosial. Aduh itu nggak banget. Mungkin ini kali ya, mungkin banyak gue nggak tahu ya, mungkin yang gue lihat misalnya ada selebriti ya katakanlah hilaf ya melakukan kesalahan gitu, terus nanti dia kena bully, mungkin dia ngerasa wah gue nanti viral nih gue nih ya kan. Kalau viral mungkin dia ada beberapa yang mencoba mengambil keuntungan bla bla bla, tapi ya itu terserah dia sih. Cuma yang benar-benar yang jadi concern gue itu ya itu netizen tuh kayak yang namanya bully sudah biasa.
kata-kata yang kasar, bahkan tuh nyerangnya nih orang ada kesalahan kecil aja ini misalnya ya. Awal-awal nih, wah kita puja-puji dia gitu. Wah ini hebat nih baik. Tiba-tiba ngelakuin kesalahan kecil, dihantemnya gila-gilaan. Ya itu tadi gue bilang, dari dirinya sendiri ke keluarga, dikulit-kulitin sampai masa lalunya, digali-gali. Anehnya netizen nemu aja yang kayak gitu gitu. Iya. Digali terus. Nemu bully dihantam. Di-expose. Kalau dia punya anak, gitu ya. nah anaknya kan pasti misalnya nih bermedia sosial, ya nggak mungkin anaknya gaptek banget kan. Kebaca gitu loh yang kayak gini-gini, dan namanya rekam jejak digital itu kan pasti ada terus capturean atau ada, kebayang nggak lo? Ya gue kebayang Hancur sih. sehancur-hancurnya itu, aduh. Tapi nggak juga loh, ada beberapa orang yang justru dengan terkena si bullying atau cancel culture ini, dia bisa melakukan sebuah tindakan. Nah ini mungkin kalau mau yang jadi selebgram atau yang mau jadi public figure atau apapun itu namanya, harus punya cara atau taktik tertentu ketika lo menghadapi ini gitu, menghadapi bulian netizen. Ada orang ya public figure yang ketika dia dibully segala macam langsung tutup kolom komentar. Itu pasti Jadi biar orang biar orang nggak komen. Dan dia nggak ngebaca kan? Orang dia nggak ngebaca. Soalnya nggak ada komen. Semua ditutup, kolom komentar ditutup, Instagram diblok. Orang langsung bilang, wah salah nih pasti. Ya kan kita langsung mikir dia salah nih pasti nih. Ada itu mungkin untuk menyelamatkan dirinya gitu kan. Tapi ada juga yang ya mungkin menyelamatkan diri, tapi ada juga yang nggak Ada juga melakukan apa-apa, emang sengaja ditutup gitu ada kan. juga yang untuk mungkin ya udah memprotek ketika dia dibully ya udah dia biarin aja orang itu. Nah itu sih hebat banget sih mentalnya kalau menurut gua kayak gitu. Tapi kalau menurut gue yang penting itu adalah sekarang nggak cuman bagaimana pelatihan orang untuk bermedia sosial ya, untuk konten dan lain-lain. Yang komen juga harus dilatih, karena gimana tuh cara latih? Ya dilatih lah, maksudnya dikasih tahu gitu loh, maksudnya lo bisa komen ada batas-batasannya yang kayak gini-gini tuh. Jadi kayak komentar-komentar yang terlalu ngebully, terlalu bikin drop orang, jangan gitu. Karena kan budaya canceling kayak gini gitu kan, cancel culture ini kan dulunya kan memang kayak lo bilang tadi, memang baik gitu loh untuk mengarahkan yang super power kita yang nggak bisa apa-apa tapi mereka salah. Nah kita coba dengan seperti ini kan. People power yang virtual. Bener. Tapi takutnya nih, sekarang aja udah begini nih, di kemudian hari takutnya orang-orang justru ngegunain ini untuk mojokin seseorang. Tapi gitu kan udah terjadi lah. Iya makanya, sekarang udah kayak gini, lu bayangin 10 tahun lagi, lu bayangin jangan 10 tahun lagi, 5 tahun lagi deh. Jadi ini tuh kayak demokrasi gitu loh, dari demokrasi di media sosial kalau menurut gue ya. Kayak bahasanya itu mungkin tepat nggak sih, demokrasi di media sosial, ketika kita menemukan suatu hal yang timpang, suatu hal yang nggak adil, kita mencoba perbaikin. Nah itu kemudian disuarakan di media sosial, kayak misalnya kemarin kasus kok PCR harganya tinggi, banyak yang bersuara loh di media sosial. Akhirnya PCR turun kan harganya gitu. Ayo kita mau ngapain lagi nih gitu kan, yang emang bukan yang merugikan ya gitu kan, yang emang kita wajar aja gitu kan. Ya udah, bisa kan? Kalau kayak gitu gue nggak masalah. Iya makanya, jadi makanya gitu digunakan sesuai gitu maksud gue. Nah makanya gue bilang kayaknya memang kedepannya ya, kalau menurut gue nih pribadi, kayaknya penting tuh cara tulis komentar yang benar. Jadi lu nggak nyakitin orang, tapi gimana pesan lu terdengar. Kalau lu bilang, oh nanti susah dong kalau kita nulis yang baik-baik nggak kedengeran. Itu tantangan lu. Gini bener nggak kalau gini, halo Mas Roland yang ganteng. Nah, kan bisa dengan cara kita, Mbak Lia yang cantik. Misalnya lu gini loh Mbak, misalnya, Mbak itu salah gini-gini. Nah, coba mungkin buat orang lain ini nggak bakal didengar, tapi lu sendiri yang baca pesan itu mungkin lu ngerasa lucu, ada yang menggelitik. Ya bukan nggak mungkin tiba-tiba lu sadar dan berubah. Menurut gue, itu jadi menurut gue. Cluenya dikasih tambahan depannya, Mas Roland yang ganteng. Bener gitu loh. Jadi kita memuji dulu. Sekarang udah membenci, lu kayak ini kayak. Jangan kabur dari karantina ya, tetap aja terdengar julid Lan. Iya, terdengar julid. Tapi kalau 1000 orang yang nulis kayak begitu tanpa ada kata-kata kasar dan memojokkan, menghancurkan ini tuh, kayaknya dia juga bakal gerah. Sama aja kok, karena tujuannya kan buat bikin gerah. Intinya gitu kan. Jadi hindari lah kalau menurut gue. Tapi intinya kayak gue bilang tadi lah, apapun itu ya sebaiknya kita juga pikir-pikir dulu kalau untuk cancel culture dan lain-lain gitu, karena efeknya ini panjang dan banyak, ngelebarnya kemana-mana. Ya, dia nggak hidup sendiri loh. Gue tetap itu sebagai satu alat untuk membuat orang lebih behave di media sosial kalau buat gue. Jadi lu ini loh kayak ya ini ada jadi sebuah cara untuk kasih tahu orang-orang how to behave in social media, ya nggak sih? Benar-benar. Tapi ya mudah-mudahan ya kedepannya semua juga
jadi lebih bijak lah bermedia sosial Iya. ya. Nggak ada lagi yang kayak lu bilang tadi, ini posting itu. Emang sengaja, misalnya ada unsur kesengajaan dari dia pribadi. Ya kita nggak nuduh ya, tapi memang kan kalau ngelihat, nggak tahu ya. Ya, jadi lu mau ikutan. Jadi sekarang lu mau Enggak ikutan dong. untuk bisa Gua tercancel tetap culture, akan- tapi akhirnya lu Gue malah. tetap akan melakukan cancel culture yang bijak, baik, dan sopan. Tapi Itu lu bisa gue. populer loh, bisa Itu- datengin Iya cuan, lu nggak mau. benar, karena gue yang netizen yang tersopan. Itu gue. Kalau lu dan kalian semua gimana tuh ya? Tulis kolom komentar. Tetap cancel culture aja. Iya, tapi harus yang sopan. Enggak, Jangan cancel yang culture aja. asal-asalan ya.